Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rafida SPDI, guru pendidikan agama Islam. Saya mengajar di SMP Darmek, Ledo Lestari 2, Kecamatan Jagibabang, Kabupaten Bengkayang, Pontianak, Kalimantan Barat. Saya mahasiswa dari LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Saksikan video dari saya. Sekian, terima kasih. Perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hiduplah Indonesia Raya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lahu man fis samawati wal ardh. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahzi'un. Kita absen dulu. Siapa yang hadir? Buat kita satu ya. Rizky, Tanti, Yasin, Alif, Imam, Muhammad Razak. Kita ini adalah beriman kepada malaikat Allah. Tujuan hari ini yaitu memahami pengertian beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, menyebutkan nama-nama dan tugas-tugasnya malaikat Allah. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri malaikat. Dan keempat, menyebutkan dalil naqli tentang beriman kepada malaikat. Kemudian menganalisis hubungan iman kepada malaikat Allah dengan aktivitas kehidupan. Yang terakhir, menerapkan perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal buruk. Ya. Baik, sebelumnya minggu lalu kita membahas tentang apa? Minggu lalu tentang tentang apa? Apa arti akhlak? Apa arti akhlak? Ya, perilaku atau sikap yang dilakukan secara lisan maupun tindak dalam kehidupan hari-hari. Ya, sekarang apa hubungannya iman kepada malaikat beserta akhlak? Itu pasti ada hubungannya, sangat erat. Ya. Nah, kita jelaskan di sini, yaitu pertama, iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman atau rukun Islam? Rukun iman itu berapa? Berarti rukun iman itu ada berapa? Pertama, beriman kepada Allah. Kedua, beriman kepada malaikat. Ketiga, beriman kepada kitab. Keempat, beriman kepada Rasul. Yang kelima, beriman kepada keenam, beriman kepada Sekarang kita membahas rukun iman yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Nah, sebelumnya apa iman? Keyakinan meyakini. Sekarang bahasanya beriman kepada malaikat Allah artinya apa? Ya, percaya ada malaikat itu benar-benar ada dan diciptakan dari cahaya dan juga malaikat itu berbentuk gaib atau tidak nampak. Itulah salah satu pengertian dari beriman kepada Allah. Yang kedua yaitu menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Baik, kalian sudah tahu nama malaikat ada berapa sih? Ada 10. Ya, ada 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani. Di situ ada juga tugas-tugas
malaikat. Ya, pertama malaikat apa? Ya, malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Yang kedua malaikat Mikail. ya, tugasnya seperti apa? Ya, mengatur kesejahteraan makhluk hidup seperti membagikan hujan, mengatur awan, siang dan malam. Sebenarnya malaikat, yang ketiga malaikat Israfil. ya, Israfil tugasnya sebagai Meniup sangkakala. ya, meniup sangkakala pada saat nanti tibanya hari kiamat. Nah, itu dia tugasnya nanti. Nah, kemudian yang keberapa? Yang keempat malaikat Israfil. ya, Israil tugasnya apa? Iya, tugasnya mencabut nyawa makhluk hidup yaitu manusia, hewan, tumbuhan, beserta jin dan setan termasuk juga malaikat. Nah, ini tugasnya apa sih jin? Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya yang berapa? Yang kelima malaikat ya, munkar. Itu tugasnya sebagai apa? Ya, menanyai amal manusia di alam kubur. Nanti kita mati, wafat, meninggal, nanti kita ditanya oleh malaikat tersebut, ya kan? Tuh. Kemudian selanjutnya malaikat Bakti. Tugasnya iya sama dengan munkar tadi, yaitu menanyai amal manusia nanti kita di alam kubur. Lanjut, mereka berapa? Ketujuh, yaitu malaikat iya, Raqib. Tugasnya adalah ya, mencatat amal baik seluruh umat manusia. Ya, jadi apa yang kita lakukan suatu di dunia, yang patuh pada orang tua, yang sholat, yang mengaji, yang puasa, bantu orang, berkoyok, itu semua perbuatan yang baik. Nah, ada yang mencatatnya, yaitu malaikat Raqib. Baik. Kemudian selanjutnya malaikat Ahli, yang tugasnya ya, mencatat semua amal buruk manusia. Ya, jadi kalau kita melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah seperti mencuri, fitnah, mengadu domba, membunuh dan sebagainya, itu salah satu perbuatan yang keji, ada yang buruk atau yang tercela. Nanti yang mencatat adalah malaikat. Iya, malaikat hati dari yang buruk. Kemudian lanjut yang ke 9 malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan tugasnya kayak apa? Menjaga pintu surga. Ya, menjaga pintu surga. Nah, nanti kalau kita masih hidup ya, masih di dunia, masih bersatu nyawa dan badan, lakukan hal-hal yang positif, lakukanlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita pas lakukan ibadah, lakukan yang baik, lakukan yang indah, nanti insyaallah kita akan masuk surga. Siapa penjaganya? Iya, malaikat Ridwan. Nah, yang terakhir yaitu 10 malaikat Amali. Tugasnya sebagai ya, menjaga pintu neraka. Jadi sewaktu kita dunia, ya kan, jangan seandainya kita melakukan kejahatan, keburukan, lalu kita mau tobat, lalu tiba-tiba Allah mencabut nyawa kita, matilah, meninggallah dalam tidak beriman. Kalau tidak beriman kita meninggalnya itu kembali kepada Allah, otomatis kita akan masuk neraka. Sekarang kalian diskusikan, kalian bahas. Kelompok pertama itu membahas tentang beriman kepada malaikat. Ya, yang kedua menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang ketiga atau kelompok 3 yaitu menyebutkan ciri-ciri malaikat. Yang terakhir kelompok keempat membahas tentang hikmah atau fungsi beriman kepada malaikat. Nah,
kerjakan? Belum? Sudah? Nah, kalau sudah, boleh kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan apa? Presentasikan tugasnya. Boleh satu orang maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang iman kepada malaikat. Iman artinya percaya dan yakin, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan tindakan. Beriman kepada malaikat Allah adalah percaya atau yakin kepada malaikat Allah, bahwa malaikat itu benar-benar ada yang diciptakan dari cahaya ilahi atau nur ilahi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan nama malaikat. Ada 10 dan tugas-tugasnya. 1. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. 2. Malaikat Mikail tugasnya membagikan rezeki. 3. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan 4. Malaikat Israfil tugasnya mencabut nyawa makhluk hidup. 5. Malaikat Munkar tugasnya menanyai amal manusia di alam kubur. 6. Malaikat Nakir tugasnya menanyai amal manusia di alam kubur. 7. Malaikat Rakib tugasnya mencatat amal baik manusia. 8. Malaikat Atid tugasnya mencatat amal buruk manusia. 9. Malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. 10. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kita berangkat dari kelompok 3. Oke, nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok B. Ciri-ciri malaikat. 1. Mereka selalu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Mereka termasuk makhluk gaib. 3. Mereka tidak makan dan tidak minum. 4. Mereka tidak memiliki jenis kelamin. 5. Mereka tidak pernah lelah dalam beribadah. 6. Malaikat senang mencari dan mengunjungi majelis zikir. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara yang terakhir yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 atau fungsi beriman kepada malaikat. 1. Memberi motivasi kita untuk selalu taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. 3. Memotivasi kita untuk selalu beramal soleh dalam kehidupan sehari-hari. 4. Memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buat kesimpulan. Baik, sekarang kita simpulkan bersama ya, dari apa yang kita bahas dari awal, dari beriman kepada Allah sampai definisi dan nama-nama yang tadi semuanya kita simpulkan. Coba bersama-sama. Coba kelompok 1 menurut kalian apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah beriman kepada malaikat tidak itu hanya menyebut dan hafal nama-nama malaikat, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berarti beriman kepada malaikat itu bukan hanya kita pelajari, tapi kita yakini dan juga kita implementasikan, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dibaca, bukan hanya dipelajari, tapi diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kelompok 2 menurut Anda kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah motivasi untuk senantiasa meningkatkan amal soleh
beriman kepada malaikat. Jadi malaikat itu adalah apa namanya? Malaikat yang paling taat dan patuh terhadap perintah Allah. Dan juga malaikat itu tidak pernah letih, lemah. Ya, beda dengan manusia. Ada kelompok 3 ya. Yo, kelompok 3 apa yang kalian bisa simpulkan? Dengan meyakini dan memahami sifat-sifat malaikat pasti akan terbimbing ke arah yang baik dan benar. Ya, meyakini atau mengimani, mempercayai malaikat supaya kita itu bisa terarah ke jalan yang benar. Yang terakhir yaitu kelompok berapa? Kelompok 4. Coba berikan kesimpulan Anda. Ya, itu salah satu kita sebagai manusia itu ya sebelum apa namanya melakukan suatu tindakan atau ucapan kita harus senantiasa berhati-hati. Jadi ibu juga menambahkan kesimpulannya dari kita sebagai manusia itu sebelum kita diambil Allah Subhanahu wa taala anak nyawa kita kembali ke rahmatullah atau pas kalau kita meninggal wafat, maka kita akan dimasukkan ke alam barzakh atau kuburan. Nah, nanti di situ akan ditanyai sama kita, ya. Apa menanyainya? Menanyai apa kita di dalam kubur? Ya, muka dan nakir. Tahu apa pertanyaannya? Ya, mau buka katanya kan? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Masih tahu apa kitabmu? Al-Qur'an. Kemudian siapa Rasulmu katanya? Apa Rasulmu? Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana kitabmu? Kitabmu di mana? Di Baitul? Iya, Baitullah Baitul Makkah. Itu juga kita berikan. Itu salah satu pertanyaan itu mukadan. Ya, jadi di situ saling bererat tadi. Saling berkaitan dengan tadi yang berhubungan itu tentang akhlak. Perilaku kita, ya kan? Yang saling berhubungan dengan beriman kepada malaikat, ya kan? Seperti yang kita lakukan atau senantiasa diawasi, dicatat, amal baik kita dan amal buruk. Jika kita meninggal, ya nanti kita tanya di alam kubur. Baik. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, karena waktu kita sudah habis, minggu depan itu buka halaman 3, kerjakan dibahas 5 soal esai. Ya, minggu depan dikerjain dikumpulkan. Ya, siap? Siap. Oke. Insyaallah kita akan bertemu minggu depan. Dan intinya ini tadi kita buka dengan doa, kita tutup dengan doa. Oke. Dengan doa pemimpin. Pemimpin doa. Tadi yang buka tadi siapa? Ya, yang menutup Tri aja. Ya. Baiklah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, kita berdoa membaca surah Al-Ikhlas. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.